Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dalam beberapa hari kita akan segera menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh begitu banyak orang. Dan tentu kita akan bersyukur ketika kita masuk dalam kelompok orang-orang yang menyambut Ramadan dengan sukacita, bisa melakukan ibadah secara maksimal, sehingga nanti kita bisa benar-benar menjadi insan yang fitri ketika Idul Fitri datang. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan mulai membahas tentang tema-tema seputar Ramadan. Dan kita akan mulai dengan Tarhib Ramadan, atau bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masih bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Saya nanti juga akan mengajak Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon kami di 0213844545 atau 0213866712. SMS dan WhatsApp di 081399399888. Baik, Pak Kiai Arif Rahman Hakim sudah hadir di studio kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, ini kita menghitung hari ya menuju bulan suci Ramadan. Nah, tentu perlu ada rangkaian persiapan yang kita lakukan. Ini kalau di masyarakat kita sekarang kan banyak yang bikin tradisi munggahan. Munggahan. Ya, tapi apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah kita umat Islam akan menghadapi bulan Ramadan dalam hitungan hari. Bulan yang penuh dengan rahmah, kasih sayang Allah. Bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah. Dan bulan penuh dengan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Oleh karena itulah, menghadapi Ramadan dalam hitungan hari ini, hati kita farhan, gembira, sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, bersukacita menghadapi bulan yang agung ini, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmah Allah, bulan yang penuh dengan kelipatan pahala. Allahu Akbar. Sungguh mulia bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah kita orang-orang yang beriman, farhan hati kita, senang, gembira, karena ini adalah bulan spesial. Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Orang yang beramal dengan amalan yang sunnah, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi fardu. Dan orang yang beramal di bulan Ramadan nanti, maka nilainya Allah lipatkan menjadi 70 kali fardu. Allahu Akbar. Tidak ada kecuali di bulan Ramadan ini. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Oleh karena itulah, di dalam menyambut tarhib Ramadan dalam hitungan hari ini, maka tanamkan di hati kita ada farhan, ada sukacita, ada gembira. Dan itulah tanda kita orang beriman. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Apalagi bulan spesial ini ada malam khusus yang namanya Lailatul Qadar. Allah lipat gandakan lagi pahala seorang hamba bila beribadah saat Lailatul Qadar. Ketika seorang hamba beribadah di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, maka ibadahnya, nilainya Allah lipat gandakan menjadi 1000 bulan. Allahu Akbar. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan berarti sekitar 83 tahun. Sementara usia kita bertanya apakah sampai atau tidak di dunia ini. Apa maknanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Walaupun usia umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti umat-umat dahulu. Kalau umat dahulu itu sampai mencapai 950 tahun. Allahu Akbar. Umat Nabi kita Muhammad SAW tidak sampai seperti itu. Tapi Allah berikan rahmatnya.
ada yang namanya Lailatul Qadar. Ketika seorang hamba beribadah saat Lailatul Qadar, maka nilai kebaikan seorang hamba lebih baik dia beribadah sepanjang 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Bahkan dalam sebuah pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak hanya terbatas pada hitungan 83 tahun. Karena ketika Allah turunkan Alfus Syahrin itu dengan makna 1000 bulan adalah Jami'ud Dahri, sepanjang masa. Karena saat itu orang mengenal angka yang paling tinggi adalah 1000. Maka pemaknaan dari 1000 bulan artinya sepanjang masa atau sepanjang zaman. Siapa orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar, maka nilai kebaikan seorang hamba lebih baik dia beribadah sepanjang zaman, sepanjang masa. Allahu Akbar. Oleh karena itulah menyambut Ramadan yang hanya dalam hitungan hari ini, tumbuhkan dalam hati kita farhan, gembira, karena Ramadan adalah bulan penuh dengan rahmah, bulan agung, bulan mulia, bulan penuh dengan kelipatan pahala. Allahu Akbar. Apa yang kita siapkan di dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Yang pertama, istiqbalu asy-syahri bi'lani taubati ila Allah Ta'ala. Bertaubat kepada Allah. Ini yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang telah bergelimang dengan dosa, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat dari segala maksiat, dari segala dosa. Ini adalah bulan spesial. Hadapilah dengan taubat kepada Allah. Minta ampun atas segala dosa. Kita akui bahwa kita punya dosa. Kita sesali dosa kita itu. Ada an-nadam. Bahkan kita menangis di hadapan Allah. Kita sesali dosa itu. Lalu ada al-azam. Ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi maksiat itu. Dan kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Awali menyambut Ramadan ini dengan bertaubat kepada Allah. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Bahkan kalau bisa kita mandi taubat, ya, kita basahi sekujur tubuh kita sholat taubah 2 rakaat. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah bergelimang dengan dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, apabila kita menyangkut hak-hak orang lain, segera minta maaf. Karena dosa itu ada dosa hubungan kepada Allah, ada juga dosa yang menyangkut hak-hak adami, menyangkut hubungan manusia. Minta maaf kepada sanak kerabat, kepada rekan, kepada tetangga. Allahu Akbar. Agar ketika kita menghadapi Ramadan ini, Allah sudah sucikan hati kita dari dosa-dosa terhadap manusia. Kalau kita punya hutang atau ada titipan yang mesti kita laksanakan, belum kita laksanakan, segera berikan kepada haknya. Maka ada istilah yang tadi disampaikan, ada sebuah budaya yang bagus itu, diistilahkan dengan apa namanya? Munggahan. Itu sebenarnya ada nilai-nilai silaturahim. Kita berkunjung, apalagi berkunjung ke orang tua, kepada orang yang kita tuakan, begitu. Itu sebuah nilai tradisi yang baik. Ada nilai silaturahim, bahkan minta maaf, seperti itu. Agar Ramadan yang kita hadapi ini betul-betul kita siapkan secara mental. Kalau kita ada tanggung jawab misalnya, ada titipan yang belum kita laksanakan, segera sampaikan itu. Apabila ada kemarahan, ada sedikit permusuhan, hilangkan permusuhan itu. Jangan menghadapi Ramadan
tapi hati kita dengan saudara masih ada permusuhan, masih ada perselisihan. Allahu Akbar. Akan indah bila Ramadan yang akan kita hadapi ini kita awali dengan hal-hal sebagai persiapan. Kita bertaubat kepada Allah dan juga mohon maaf apabila kita punya kesalahan kepada sesama. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya apa? Apabila kita ada kewajiban, segerakan. Mungkin ada orang yang masih punya hutang waktu Ramadan yang lalu. Hutang puasa. Hutang puasa. Segera bayarkan. Jangan nanti sudah masuk Ramadan baru ingat ada hutang. Segera laksanakan. Masih ada kesempatan beberapa hari ini. Jangan sampai hutang puasa yang ada pada kita tahun lalu kita belum tunaikan dan telah masuk Ramadan berikutnya. Tunaikan segera hutang kita, hutang puasa. Kemudian apa lagi? Di dalam menyambut tarhib Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Dan kita berdoa Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan secara fisik lahir batin agar kita bisa fokus ibadah ini dan meningkatkan ibadah ini secara maksimal. Karena ini adalah kesempatan. Siapa yang bisa meyakinkan bahwa Ramadan yang akan kita hadapi itu adalah Ramadan yang terakhir atau Ramadan yang bukan terakhir? Kita tidak tahu karena itu rahasia Allah. Maka ini adalah bulan spesial. Sudah niat di dalam hati kita ini. Ada keinginan kuat untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan begitu saja lewat Ramadan. Jangan lihat Ramadan itu seperti bulan biasa. Ini adalah bulan yang spesial. Jadi sudah kita tanamkan dalam hati ini ada keinginan kuat, yaitu an-niyah as-sadiqah, niat yang tulus, niat yang benar menghadapi Ramadan ini dasari dengan iman kepada Allah dan hanya cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu-ibu nih biasanya selain persiapan tadi kan harus siap fisik, mental maupun spiritual. Mungkin udah sibuk belanja, persiapan apa menuhin kulkas gitu, menuhin lemari makanan. Untuk hal semacam itu gimana Pak Kiai? Ini sebagai seorang ibu kan biasanya kita mikir nanti mereka akan sahur apa, buka apa gitu Pak Kiai. Yang paling utama itu adalah persiapan secara mental sebenarnya. Bahwa Ramadan ini adalah bulan spesial, bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang Allah, bulan penuh dengan kelipatan pahala. Secara mental harus kita siapkan dengan taubat kepada Allah. Karena kita akan menghadapi bulan yang mulia. Agar ketika kita hadapi Ramadan ini, katakanlah kita sudah terlepas dari dosa. Apalagi termasuk dosa-dosa kepada manusia begitu. Ini yang paling spesial. Mental spiritual itu yang diutamakan. Mental spiritual diutamakan begitu. Karena ini adalah Ramadan luar biasa. Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Apalagi di bulan Ramadan ini dalam sebuah riwayat futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin, kata Nabi. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Baik, kita ke penelpon dulu. Di Medan ada Pak Ismail. Silakan Pak Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ya. Nah, ini saya mau tanya masalah dosa yang tadi Ustaz, misalnya yang bersangkutan dengan manusia kita harus minta maaf sama manusia, kan begitu Ustaz? Betul. Jadi ada satu cerita, dia gemar berzina, akan tetapi ada bersangkutan dengan orang lain, misalnya istri orang atau anak orang, kayak gitu. Jadi masalahnya orang ini udah berpisah, yang nggak tahu lagi entah di mana dia berada, yang sekarang suaminya atau sang ayahnya ini. Jadi dia sekarang udah mau bertobat, betul-betul mau tobat. Dia bagaimana caranya Ustaz? Jadi udah dicari-cari nggak dapat alamat si orang tua atau si suami ini mau minta maaf.
Jadi caranya bagaimana? Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan kita ke Sintang, Kalimantan Barat. Pak Bima, silakan Pak Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Yai, saya mau bertanya. Ini kan mau menjelang puasa ya Pak Yai ya. Sedangkan puasa itu kan harus mempunyai hati yang bersih, harus ya nggak punya pikiran yang gimana-gimana gitu kan, supaya puasanya tuh busuk gitu kan. Jadi gini, saya misalnya saya itu memang betul bersalah, terus saya itu sudah mengakui kesalahan saya. Terus saya ini ikhlas mau minta maaf sama ya katakan orang yang saya zolimi gitu. Tapi yang saya zolimi itu memaafkan, cuman tidak tahu batinnya seperti apa. Saya itu tidak tahu tuh gimana tuh Pak Ye. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bima di Sintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Minta maaf adalah sebuah hal yang sangat baik. Memberi maaf adalah jauh lebih baik. Allahu Akbar. Kalau kita sudah berusaha untuk minta maaf, sudah serahkanlah kepada Allah. Karena kita sudah beriktikad baik untuk menghapus dosa kita kepada manusia, maka sudah kita serahkan kepada Allah. Tidak usah ditanya apakah dia memaafkan atau tidak. Itu bukan urusan kita. Kita serahkan hanya kepada Allah. Yang pasti ketika kita minta maaf itu adalah sebuah kebaikan. Dan ketika orang memberi maaf jauh lebih baik. Oleh karena itulah umat Islam diajarkan untuk saling maaf-memaafkan. Tidak ada istilah dalam agama kita, tidak ada maaf bagimu. Allah saja Maha Pengampun. Allahu Akbar. Sombong manusia kalau tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Maka berikanlah maaf. Mintalah maaf dan berikanlah maaf. Karena itu adalah sebuah kebaikan. Bagaimana kalau orang yang sudah tidak ada, kita merasa dulu pernah punya dosa kepada dia, maka mintalah ampun kepada Allah. Mohonkan ampunan, mohonkan rahmat buat dia. Allahumma gfirlahu wa Allahumma rahamu ya Allah. Ampuni dosa dia ya Allah. Ampuni kesalahan dia ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Ampuni dosaku, ampuni dosa dia. Begitu saja. Kita mohon kepada Allah. Karena Ramadan ini adalah bulan spesial, maka kita awali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta maaf. Ada saling memaafkan di antara kita agar memasuki Ramadan ini betul-betul secara mental kita sudah siap bahwa Ramadan ini adalah bulan spesial, bulan penuh dengan rahmat. Sudah tidak ada lagi permusuhan, sudah tidak ada lagi percekcokan. Kita bersihkan dari kedengkian, kemudian kita bersihkan pula dari suudzon, kita bersihkan dari saling mencaci maki, kita bersihkan dari dari kebohongan dan lain sebagainya. Ya. Karena Ramadan ini bukan hanya sekedar kita meningkatkan ibadah dari sisi spiritual, tapi juga bagaimana nilai-nilai puasa itu bisa kita bangun. Ada nilai-nilai akhlak yang mesti kita bangun. Ketika kita Ramadan ini, jangan hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Ada nilai-nilai yang lebih dari itu. Kita harus membangun akhlak. Kita harus menghilangkan namanya kebohongan. Karena orang yang berpuasa, tapi apabila dia bohong, maka secara fikhiyah puasanya sah, tapi tidak punya nilai nanti di hadapan Allah. Baik. Atau bisa jadi berkurang. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillah hajah fi ayyada at'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak berhajat kepada dia di dalam meninggalkan makanan dan minumnya. Apa maknanya? Nilai puasanya akan tidak punya nilai di hadapan Allah. Baik.
Tadi Pak Ismail menanyakan tentang bagaimana kita berusaha untuk meminta maaf karena menghapuskan dosa antar manusia tadi dengan bertobat. Tapi sudah berusaha mencari orangnya tapi tidak juga berjumpa, maka jalan terbaik untuk tobat membersihkan diri sebelum Ramadan dengan cara apa ini Pak? Tadi yang sudah saya sampaikan, kita sudah upaya maksimal untuk mendapatkan misalnya, namun tidak ada. Atau misalnya sudah meninggal dunia gitu. Kita merasa dulu pernah punya berdosa dengan dia. Sudahlah, kita mohon ampun kepada Allah. Kita doakan kesalahan dia. Kita mintakan ampunan untuk dia. Insya Allah kita sudah sungguh-sungguh minta maaf. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Dan kita jangan terulang kembali untuk melakukan kezaliman-kezaliman atau kesalahan-kesalahan kepada orang. Maka orang yang menghadapi bulan Ramadan ini, tumbuhkan dalam hati, sucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Tidak ada caci maki, tidak ada cemooh, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah. Karena puasa itu esensinya bukan hanya meninggalkan makan, minum, dan jima saat siang hari, tapi ada nilai yang lebih baik, lebih baik dari itu, yaitu menjaga kemuliaan akhlak kita. Ya. Pak Kiai, sebenarnya kalau mau menyambut bulan suci Ramadan kan ada 2 bulan sebelumnya, Rajab dan juga Sya'ban. Itu yang kita juga diminta untuk juga melakukan banyak pertobatan, kemudian melakukan hal yang mulia, menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, Pak Kiai. Iya, jadi ada persiapan-persiapan sebelumnya, dari mulai bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban sekarang ini. Katakanlah seperti seorang petinju misalnya, ketika bertanding ada persiapan-persiapan mental. Jadi sudah dibangun persiapan-persiapan itu, maka nanti begitu datang Ramadan dia sudah ready, istilahnya untuk bertarung ini. Bagaimana di siang hari dia bisa meninggalkan larangan Allah dengan baik. Bukan hanya dia meninggalkan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan, tapi juga dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak boleh berbohong, tidak boleh caci maki, tidak boleh berghibah. Allahu Akbar. Kemudian yang perlu kita lakukan dalam beberapa hari ini, kalau mungkin kita masih diberikan kesempatan gitu ya, untuk benar-benar menyiapkan diri, sekaligus sebagai kesimpulan dari perbincangan kita pagi ini, Pak Kiai. Pertama, kita harus berusaha untuk membersihkan diri kita dari dosa, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada manusia. Ini adalah hal yang sangat penting, dan kemudian kita persiapkan nanti secara ilmunya. Maka ilmu-ilmu tentang puasa, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu selama bulan Ramadan, agar ibadah kita selalu meningkat karena dengan adanya ilmu. Jadi kita upayakan setiap hari selalu ada peningkatan ilmu, dan mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar Ramadan ini, puasa nanti yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi puasa yang berkualitas. Inilah yang paling penting, bukan hanya sekedar euforia gitu, hanya ikut-ikutan. Oleh karena itulah Allah panggil nanti ketika puasa nanti dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, itu adalah panggilan Allah. Mengapa Allah panggil dengan sentuhan iman? Dijelaskan itu untuk apa? Nadahum bilafzil iman liyuharrika bihim masyairat ta'ah wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Untuk menggerakkan rasa ketaatan dan untuk menggelorakan semangat keimanan. Maka tumbuhkan iman kita, tingkatkan iman kita ini di dalam menghadapi bulan Ramadan, dan awali ketika Ramadan akan datang nanti ini dengan niat yang benar, bahwa kita puasa itu bukan euforia. Apalagi mohon maaf, kenapa puasa? Malu sama tetangga. Hanya euforia, bukan itu yang diminta oleh Allah. Tapi kita puasa dasarnya karena iman kepada Allah dan hanya ingin cari ridhonya Allah. Nanti akan Allah berikan reward. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dasarnya karena iman kepada Allah dan cari ridha Allah,
maka dosa-dosa yang telah lalu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Amin, ya Subhanahu Rabbal wa taala. Amin ya rabbal alamin.